Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, berjumpa dengan saya dalam tutorial menulis huruf hijaiyah bersama Wafa Indonesia. Sahabat Al-Quran, seperti pada umumnya para asatidz mengajarkan menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan pena dan tinta celup, sehingga pada hasil tulisannya ada kesan tebal dan tipis. Kemudian mengenai ukuran-ukuran huruf, para asatidz menggunakan rumus-rumus yang sudah diberikan dari Ibnu Muqlah yang sudah umum, yaitu menggunakan titik belah ketupat, di mana alif sekian titik, ba sekian titik, panjang alif sama dengan panjang ba yang proporsional. Tetapi dalam buku yang saya susun ini, saya tidak menggunakan pena dan tinta celup itu. Saya mencoba mengenalkan menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan pensil runcing, sehingga tidak ada kesan tebal dan tipis. Kemudian mengenai ukuran huruf, saya menggunakan kotak streamin dengan ukuran seperti garis-garis yang ada pada buku pada saat ini. Setidaknya ada dua pertimbangan. Yang pertama, pada dewasa ini, kebutuhan untuk menulis huruf hijaiyah tidak terbatas pada persiapan lomba menulis indah kaligrafi ya, pada MTQ kaligrafi. Tetapi menulis huruf hijaiyah saat ini itu sudah dibutuhkan sejak anak TK, kemudian SD atau madrasah ibtidaiyah. Sehingga menggunakan pensil runcing itu saya rasa lebih praktis dibandingkan kalau menggunakan pena dan tinta celup. Kemudian alasan yang kedua, kebutuhan untuk menulis huruf hijaiyah benar-benar tidak hanya untuk persiapan lomba kaligrafi ya, menulis Arab indah. Tetapi pada saat ini pembelajar juga membutuhkan menulis huruf hijaiyah yang baik untuk menyalin ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian mudah-mudahan dengan saya mengenalkan menggunakan pensil runcing ini bisa bersambut dengan baik. Sahabat Al-Quran, kemudian untuk mengenalkan kaidah dalam penulisan huruf hijaiyah ini, saya menganggap sebuah huruf itu adalah sebuah makhluk hidup yang mempunyai kepala, mempunyai badan, mempunyai leher, mempunyai gigi, mempunyai punggung, mempunyai kaki atau mempunyai ekor. Yang khas huruf itu sendiri, sehingga berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Agar ketika kita menjelaskan bagaimana menuliskan sebuah huruf, kita bisa menjelaskan bagaimana mencoretkan bagian-bagian huruf itu. Dengan demikian, menulis huruf hijaiyah bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan dan mudah bagi anak-anak yang sedang belajar. Sahabat Al-Quran, mari kita laksanakan pembelajaran menulis huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf alif. Bagaimana kaidahnya huruf alif? Nah, huruf alif itu tingginya di dalam kotak streamin ini adalah 2 kotak. Kemudian huruf ba nanti 2 kotak. Karena huruf ba itu mendatar, ini 2 kotaknya mendatar. Huruf alif 2 kotak tapi tegak. Nah, baik, mari kita lakukan bagaimana mencoretkan huruf alif. Huruf alif terdiri dari 1 coretan saja. Nah, bagaimana cara menuliskan huruf alif? Perhatikan, akan saya praktekkan menulis huruf alif. Mulai dari ujung, nah, agak ke kiri sedikit, kemudian kita coretkan. Begini cara menulis huruf alif. Agak miring sedikit ke kiri, kemudian kaki lurus. 2 kotak penuh. Ya, 2 kotak penuh. Inilah cara menulis huruf alif. Nah, huruf alif yang kurang indah atau kurang benar dilakukan misalnya begini. Terlalu tegak atau agak condong ke kanan. Ya, nah itu kurang bagus. Nah, huruf alif yang kurang bagus juga, contohnya misalnya begini. Kakinya tidak lurus tetapi dibengkokkan. Ini karena terpengaruh
pena ya. Bagaimana huruf alif itu dengan pena. Nah, ini kakinya pena. Nah, sehingga kita mengambil yang depan lurus ini. Nah, seperti ini. Inilah cara menulis huruf alif yang indah dengan menggunakan pensil yang runcing. Baik, sahabat Al-Quran, kalau sudah bisa, ayo sekarang mari kita lakukan menulis huruf alif di udara dulu. Di udara, satu coretan huruf alif agak miring ke kiri ya. Nah, kemudian kita coretkan agak ke kanan. Satu. Nah, ya, satu. Nah, karena satu coretan, satu. Nah, baik, kalau sudah, maka mari kita menggunakan buku kita cara menebali ya, dengan menebali dulu. Lanjutkan pada buku menebali huruf alif. Sahabat Al-Quran, setelah kita menulis di udara, mari kita beralih ke buku. Nah, perhatikan buku jilid 1. Nah, kita buka huruf alif halaman pertama. Huruf alif, perhatikan coretan, satu coretan dari atas ke bawah. Jadi pertama-tama kita menebali dulu. Menebali tidak hanya sekedar kita menebali, tetapi perhatikan arahnya dari atas ke bawah. Perhatikan, satu, 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 sampai mantap. Kalau satu baris sudah mantap, maka mari kita mencontoh. Mencontoh maksudnya yaitu mencontoh huruf alif yang ada di kotak streaming ini. Nah, di sini yang kita tulis di kotak streaming yang masih kosong. Perhatikan kemiringannya. Satu, 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 satu. Kalau mencontoh sudah bagus, maka sekarang mari mencoba. Mencoba berarti tidak ada kotak streaming. Ini berarti di buku bergaris biasa. Nah, garis putus-putus ini adalah garis yang kita anggap garisnya ya, garis bawah. Perhatikan alif kakinya di sini hampir penuh 2 baris. Kita tulis dari sini satu, satu, tetap miringan. Demikian sahabat Al-Quran, bisa diperhatikan. Nanti kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, bisa dikoreksi. Coretan yang bagus, contohnya seperti ini contoh catatan coretan yang kurang bagus, bisa dibandingkan. Nah, nanti coret yang bagus bisa diberi tanda macam begini. Ini bagus, ini bagus. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini juga begitu. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang huruf ba. Sahabat Al-Quran, mari kita lanjutkan huruf berikutnya, yaitu huruf ba. Huruf ba itu terdiri dari 2 coretan ya. Nah, huruf ba, kalau di sini saya mengatakan huruf ba itu ada kepala dan ada badan gitu ya. Nah, huruf ba itu nanti kita tuliskan seperti ini. Karena huruf ba itu panjangnya itu sama dengan 1 alif tapi mendatar, maka kita menggunakan 2 kotak. Nah, kemudian kita mulai dari sini. 1 kepalanya sampai sini saja. Kemudian kita lanjutkan 2. Nah, titik yang rendah itu di sini. Nah, kemudian ekornya bulat. Nah, ini. Oke. Nah, coba perhatikan saya menuliskan huruf ba ya. Perhatikan. 1,
2. Satu, dua. Perhatikan Mbak, kepala agak menunduk, kemudian ini bersudut, leher bersudut, kemudian badan ini agak terangkat sedikit, terangkat. Bagian yang paling rendah itu di sini, bukan di sini. Kemudian ekornya ini bulat, tidak bersudut. Nah, huruf ba yang salah, perhatikan. Nah, huruf ba yang salah biasanya begini, dituliskan langsung. Kelihatannya seperti bagus, tetapi ini tidak bersudut. Kenapa tidak bersudut? Karena dilakukan satu coretan. Nah, kemudian huruf ba yang lainnya yang kurang juga, ini titik rendahnya itu di sini, bukan agak tepi sini. Kemudian huruf ba berikutnya yang salah, biasanya yang kurang bagus itu adalah seperti ini. Ini sudah bagus. Kemudian ini dilakukan tidak pelan-pelan tapi begini, dicoretkan begini. Nah, ini yang kurang benar sehingga hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi ketika sebelum ekor ini selesai dilakukan coretan dengan pelan-pelan sehingga bulatnya ini kelihatan sudah bagus, sangat bagus. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga, ekor ini dicoretkan lebih rendah dibandingkan kepala. Nah, kalau ekornya lebih tinggi dari kepala, nah ini kurang bagus. Demikian, mudah-mudahan kaidah penulisan huruf ba bisa dilakukan pelan-pelan. Ayo, sekarang mari kita menulis di udara huruf ba, 2 coretan. 1 kepala, 2 badan, pelan-pelan. Nah, kita lakukan sekali lagi. 1 kepalanya, 2 badannya. Bisa pemirsa, sahabat Al-Quran, silakan mencoba pada buku latihan menulis huruf ba, menebali dulu. Huruf ba, perhatikan, terdiri dari 2 coretan. 1, 2. 1, 2. Setelah kita menulis di udara bersama anak-anak, nah sekarang menebali. Proses menebali, perhatikan, seperti pada coretan ini sesuai dengan urutan. Kita menebali 1, 2, pelan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perhatikan waktu menulis pada ekor supaya pelan-pelan ya, pelan-pelan sehingga bentuknya bisa bagus seperti yang kita harapkan. Kemudian jangan melebihi kepala. Setelah 1 baris ini mantap, mari kita lanjutkan mencontoh. Mencontoh menulis huruf ba pada kotak strimin yang masih kosong. Nah, ini mulai ada tantangan ya. Nah, huruf ba tingginya 1 kotak, panjangnya 2 kotak. Perhatikan huruf ba. 1, 2, pelan-pelan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sudah. Setelah menulis atau mencontoh di kotak strimin, nah sekarang mari mencoba di garis yang tidak ada kotak streamingnya. Coba perhatikan huruf ba, 2 coretan. Nah, perhatikan 1, 2, 1, agak menunduk kepalanya, lurus, baru
bulat. 1, 2, 1, 2. Demikian huruf ba. Silakan mencoba di buku. Terima kasih. Nah, sahabat Al-Quran, bagi sahabat yang ingin belajar menulis huruf hijaiyah dengan kaidah yang benar, bisa segera memiliki buku Ayo Menulis Huruf Hijaiyah yang diterbitkan dari Wafa Indonesia, yang dilengkapi dengan tutorial menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan pensil runcing jilid 1 sampai 6. Belajar secara bertahap sampai mahir. Demikian sahabat Al-Quran, tutorial menulis huruf alif dan ba. Untuk selanjutnya kita akan menulis huruf jim dan dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.